Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Desember. Kita tahu bahwa di berbagai daerah bahkan dunia, semua orang merayakan Natal bagi umat Kristiani. Tapi saudara, apa yang terjadi? Biasanya sebelum momen-momen ini banyak orang-orang yang anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika. Mereka terkadang melarang yang namanya mengucapkan selamat Natal atau melarang ibadah Natal. Ada juga yang sedemikian rupa. Dan bahkan ada yang menebang pohon Natal tidak boleh ada di rumahnya. Karena itu merupakan simbol dari agama Kristiani. Nah saudara, kalau kita memperhatikan akhir-akhir ini beberapa waktu yang lalu juga ada pelarangan tentang ucapan Natal, yaitu tepatnya di Jogja. Nah, saudara, ini adalah orang-orang yang anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika. Namun, saudara, apa yang terjadi? Mari kita perhatikan, kita bersyukur di negeri ini masih ada orang-orang yang mencintai Bhinneka Tunggal Ika, yang mencintai nilai-nilai Pancasila, seperti contoh yaitu Gus Miftah. Mari kita perhatikan apa yang diungkapkan Gus Miftah tentang ucapan Natal dan lain sebagainya. Mari kita simak video ini. Kalau zaman dulu Gus Dur tuh gojek soal agama itu biasa gitu loh. Sekarang coba apa-apa dianggap penistaan, apa-apa disalah-salahkan. Orang Islam tidak boleh menanam pohon cemara. Kenapa? Karena cemara itu lambang Natal. Ya Allah, sejak kapan pohon itu punya agama? Anda tahu kenapa cemara itu dijadikan lambang orang Natalan? Karena di musim gugur dan di musim dingin di Eropa, pohon yang mampu bertahan itu pohon cemara. Maka dijadikan lambang Natal. Kenapa orang Islam gak boleh nanam pohon cemara? Dengan pohon palem kita gak suka. Kenapa? Katanya Paskah. Wong dolanmu kurang adoh, kancamu kurang oke, turumu kurang bengi, kopimu kurang kental. Bagaimana dengan pendapat Gus Miftah? Sebenarnya ini pernah saya buat konten dengan Deddy Corbuzier di akun YouTube-nya Deddy Corbuzier mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Saya akan sampaikan apa yang kemudian terjadi di kampung saya dan di pondok saya. Tetangga terdekat saya, namanya Pak De Bagio, itu adalah orang Katolik. Saya Muslim sejati, beliau Katolik sejati. Setiap Idul Fitri datang maupun Idul Adha, orang yang pertama kali datang ke pondok saya dengan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah Pak De Bagio. Bukan jamaah saya yang ribuan ini, bukan jamaah rutin pengajian malam minggu pahing di pondok yang sekian ribu orang. Mereka tidak. Mereka datang hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari ketujuh. Karena saya open house biasanya 7 hari. Setiap Idul Fitri datang, orang yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri itu bukan jamaah saya yang ribuan itu. Karena mereka biasanya datang di open house dari hari kedua sampai hari ketujuh, yang ribuan setiap kali datang ke pondok. Tapi yang pertama kali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri adalah tetangga saya yang Katolik, namanya Pak De Bagio, beserta anggota keluarganya. Pasti setiap tahun mereka yang pertama kali datang. Kenapa? Karena tetangga terdekat saya. Apakah sampai di situ? Tidak. Setiap malam minggu pahing ketika saya pengajian, tetangga saya Nasrani ini membantu saya untuk parkir bis, ngatur kendaraan, bahkan bantu konsumsi masak untuk jamaah. Maka kemudian ketika datang Hari Raya Natal, tetangga saya terdekat adalah seorang Katolik.
apakah saya hanya akan diam? Tentunya tidak. Saya akan datang kepada mereka dan akan saya ucapkan selamat kepada mereka. Ini saya sampaikan bukan sebagai fatwa, tetapi apa yang saya lakukan. Saya tidak memfatwakan ini kepada jamaah, tetapi ini yang saya lakukan. Artinya bagi saya maafi muskilah, nggak ada masalah. Kalau kemudian orang mengatakan Miftah kafir gara-gara mengucapkan selamat hari raya Natal, saya bilang orang yang 70 tahun kafir mengucapkan la ilaha illallah sekali, kekafirannya terbakar sehingga dia menjadi seorang muslim. Masa ya saya tiap hari tahlil, tiap hari membaca la ilaha illallah, tiap hari saya bersahadat, tiap hari saya mengajak orang-orang untuk memandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hanya gara-gara itu saya menjadi kafir? Saya pikir tidak semudah itu, Ferguson. Jadi kalau saya, karena tetangga saya ini orang Katolik, ya saya mengucapkan. Anda tidak setuju dengan saya, ya, tidak setuju dengan saya, nggak ada masalah. Tapi ini kebiasaan yang biasa saya lakukan. Karena bagi saya kemudian soal keimanan itu sudah final. Famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Yang mau beriman, berimanlah, yang enggak, silahkan. Begitu sudah punya pilihan iman masing-masing, toleransinya jelas dalam Al-Quran disebutkan lakum dinukum waliyadin. Dalam konteks itu kemudian ya kita saling menjaga. Anda sebagai orang Nasrani bangga dengan Natalnya, ya lumrah Anda orang Nasrani kok. Saya sebagai orang Islam bangga dengan Idul Fitri, ya lumrah karena saya orang Islam. Tetapi bukan berarti satu dan yang lainnya harus saling menghujat, harus saling menyalahkan. Saya pikir di wilayah itu perdebatan selesai. Karena inilah Indonesia yang berideologikan dengan Pancasila, ideologi yang sudah disepakati oleh semua pihak dan di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sikap saya mengenai Natal. Anda setuju silakan, enggak ya saya juga tidak memaksakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada salahnya jikalau kita mengucapkan Natal kepada saudara-saudara kita yang berumat Kristiani. Dan juga tidak ada salahnya bagi umat Kristiani mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada orang-orang Muslim. Jadi saudara, inilah indahnya toleransi, inilah indahnya menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan menghormati keanekaragaman yang ada di negeri ini. Kalau tidak mau mencintai nilai-nilai yang sudah tertanam di negeri ini, ya silahkan pikir sendiri. Nah, biarlah melalui video yang diunggah pada hari ini oleh channel Peace of Christ boleh membawa kita untuk berpikir, memiliki wawasan yang luas, dan kita toleransi antar umat beragama supaya tercipta kedamaian, kerukunan, dan ada kesejukan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.